Halo teman-teman, salam. Kita berjumpa lagi. Kali ini membahas ajaran sesat karismatik. Yuk, simak. Dalam kekristenan ortodoks, bidat karismatik merujuk pada sistem kepercayaan yang meskipun secara lahiriah tampak selaras dengan ajaran ortodoks, pada dasarnya bertentangan atau melemahkan prinsip-prinsip inti iman ortodoks. Secara khusus, bidat ini menantang pentingnya sakramen, tradisi, dan otoritas gereja dengan menekankan pengalaman pribadi atau interpretasi yang tidak didasarkan pada tradisi ortodoks. Berikut ini gambaran lebih rinci tentang konsep tersebut. Ciri-ciri utama bidah karismatik dalam konteks ortodoks. Pertama, penekanan pada pengalaman pribadi. Teologi ortodoks menekankan pentingnya ajaran dan tradisi gereja, bukan penafsiran atau perasaan individu. Di sisi lain, bidah karismatik cenderung memberi bobot berlebihan pada pengalaman pribadi, seperti karunia Roh Kudus atau keadaan ekstase yang belum tentu diakui atau dihargai oleh gereja ortodoks. Kedua, mengabaikan tradisi. Gereja ortodoks sangat mementingkan tradisi yang diwariskan dari para rasul dan bapak gereja, serta konsili-konsili gereja. Paham tidak ente? Bidah karismatik seringkali mengabaikan tradisi-tradisi ini, atau menafsirkannya kembali dengan cara yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran ortodoks yang mapan. Mengerti tidak? Kesel juga saya lama-kelamaan sama ente. Ketiga, tantangan terhadap otoritas gereja. Gereja ortodoks mengakui kewenangan para uskup dan hierarki gereja dalam membimbing iman dan menafsirkan kitab suci. Bidah karismatik seringkali merendahkan atau mengingkari kewenangan gereja dengan menyatakan bahwa individu memiliki akses langsung kepada Roh Kudus atau bahwa mereka dapat menafsirkan kitab suci tanpa bimbingan gereja. Kepala lopeyang. Keempat, ini lebih parah lagi, yaitu merusak sakramen. Gereja ortodoks memandang sakramen sebagai hal yang penting untuk keselamatan, khususnya ekaristi. Bidah karismatik seringkali meremehkan atau bahkan menolak hakikat sakramental gereja dengan lebih menekankan pada pengalaman atau penafsiran pribadi. Kelima, kurangnya landasan alkitabiah dan teologi. Bidah karismatik seringkali bergantung pada penafsiran kitab suci atau posisi teologi yang tidak berakar pada konteks historis dan teologi gereja ortodoks. Keenam, potensi bahaya spiritual dan psikologis. Gereja ortodoks meyakini ajaran sesat karismatik dapat membahayakan individu, menyebabkan kebingungan rohani, pemahaman yang menyimpang tentang iman, dan bahkan tekanan psikologis. Wajar saja kalian seperti orang gila. Hai bidat karismatik. Intinya bidat karismatik dalam konteks Kristen Ortodoks adalah penyimpangan dari doktrin dan praktik gereja yang mapan yang mengutamakan pengalaman individu di atas ajaran gereja, tradisi, dan kitab suci. Ini adalah benar-benar penyimpangan dari jalan keselamatan sebagaimana dipahami dan dipraktekkan oleh gereja Ortodoks. Nah, sudah jelas kan? Sekian dulu pembahasannya. Saya lapar, mau makan dulu. Lalu bobo siang. Jangan lupa ya teman-teman untuk persembahannya bisa ditransfer ke rekening yang ada pada bio. Sudah dulu ya teman-teman. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.